Pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya akan mengajak Anda untuk membahas trending topik tentunya yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya dan masih dengan Bang Iskandar. Kita yang pertama akan membahas trending topik yang ada di lampos.co. Yang pertama trending topik adalah tentang harga singkong merosot, harapan petani di Lampura untuk sejahtera kandas. Yang selanjutnya respons Undang-Undang Cipta Kerja, ini 7 sikap Forum Rektor Indonesia. Yang berikutnya Herman HN keliling beri imbauan agar warga taat protokol kesehatan. Yang selanjutnya, PDIP dan Demokrat saling tuding soal Omnibus Law. Dan berikutnya adalah transparan Jakarta, terapkan PSBB transisi selama 2 pekan. Ini yang masih menyita perhatian juga ya Bang Isi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan yang meresponnya adalah 7 sikap Forum Rektor Indonesia. Ya, jadi beberapa berita-berita yang trending topik di lampos.co selama sepekan terakhir ini antara lain masih soal COVID, juga soal pro kontra undang-undang Omnibus Law, dan juga beberapa harga singkong yang merosot. Nah, khusus untuk pro kontra undang-undang RUU Omnibus Law ini, yang patut kita sayangkan adalah para pendemonya tidak mematuhi protokol kesehatan. Coba bayangkan tuh Mbak Nana, kalau umpama ada demo mereka tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, apalagi cuci tangan, ini kan menjadi persoalan baru yang akan ditimpahkan kepada masyarakat. Kalau umpama dia tertular COVID selama mengikuti atau berdemo, dia pulang ke rumah ataupun dia pulang ke kampusnya atau juga bermain-main, itu kan bisa menularkan virus tersebut. Hari ini virus COVID-19 itu tidak lagi hanya sebatas batuk, sebatas demam, juga sebatas pilek, tapi dia sudah bermutasi kepada orang yang sakit perut, orang yang tipes, ya kan, itu cepat sekali dihinggapi oleh virus ini. Jadi kita mengingatkan kepada para pendemo itu, silahkan menyalurkan aspirasinya, tapi mematuhi protokol kesehatan. Silahkan tidak setuju dengan undang-undang RUU Omnibus Law, tapi disampaikan lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi fair gitu. Jadi tidak ada ketika kita kontra terhadap undang-undang tersebut, kita juga harus melihat saluran-saluran yang diatur oleh peraturan yang ada di Indonesia. Nah itu. Terus yang kedua, kita bangga dan patut bersyukur seorang wali kota ya kan di Bandar Lampung, Herman HN, setiap akhir pekan baik Sabtu maupun Minggu dia keliling di pusat-pusat keramaian sambil mengkampanyekan 3M itu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini dilakukan Pak Herman dan ini patut dicontoh oleh kepala daerah yang lain, termasuk para tokoh. Kenapa? Karena hari ini pertambahan pasien COVID-19 di kota itu paling tidak itu bisa mencapai 10 ke atas, 10 orang ke atas. Apalagi hari ini berita kita ada 2 pasien yang meninggal yang tidak dimakamkan secara protokol kesehatan. Kenapa? Karena masyarakatnya enggan bahwa jenazah keluarganya dimakamkan secara protokol. Dan ini pun harus kita sosialisasikan. Mengapa? Karena seorang pasien yang meninggal karena COVID, itu virus yang ada di sekelilingnya itu masih ada. Nah ini salah satu upaya bagaimana ke depan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota harus mempertegas peraturan kepala daerahnya. Ya kan, yang hari ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bupati, wali kota, dan gubernur itu harus mempertegas bahwa mereka membuat peraturan dan mereka juga harus mengawalnya dan masyarakat harus tahu gitu. Oke, ini demi kesehatan dan keselamatan kita semua ya. Oke, kita beralih ke lampungpos.id.
Berita pilihan di lampungpos.id diantaranya Gubernur jaring aspirasi Undang-Undang Ciptaker dari seluruh elemen. Berikutnya lawan COVID-19 mesti jadi tema kampanye calon. Dan yang selanjutnya petani keluhkan harga singkong yang terpuruk dan ratusan orang terlibat demo dipulangkan. Dan yang selanjutnya pengembang data korban banjir lumpur. Nah ini yang masih jadi berita pilihan tentang Undang-Undang Ciptaker dan juga ini tentang tema kampanye calon mesti jadi tentang COVID gitu. Iya, jadi memang sangat seksi undang-undang Ciptaker ini. Cuma kita tanya kepada para pendemo, para organisasi yang menolak undang-undang Ciptaker itu, sudah baca belum undang-undang tersebut? Ya kan, undang-undang itu saya lihat itu ada 1000 lembar. Ya kan, sudah dibaca belum? Mahasiswa sudah baca belum undang-undang itu? Kalau dia mau nolak, apa isinya gitu loh. Nah ini hari ini Gubernur Lampung bersama OPD-nya dan juga Polda, Danrem, termasuk juga Bupati, Wali Kota, menerima masukan-masukan dari masyarakat, membahasnya dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Ini kan fair kan, tidak perlu demo, tidak perlu membakar. Kan yang dibakar itu kan uang rakyat juga umpama. Fasilitas publik dibakar pendemo, ya kan? Yang membangunnya itu uang rakyat juga yang susah gitu loh. Tidak ada uang siapa-siapa. Nah ini kan kita menyadarkan kepada para pendemo, salurkan aspirasi itu sesuai dengan salurannya. Tidak kita membuat gaduh, ya kan? Kalau membuat gaduh di tengah pandemi ini juga akan menurunkan imun. Kalau menurunkan imun pasti serang COVID. Nah gitu. Ini masih kaitannya dengan COVID, Bang Is, ya. Ini COVID, lawan COVID-19 ini harus menjadi tema kampanye calon. Iya. Itu memang sesuatu harapan kita semua, dan ini menjadi trending topik juga di Lampung Pos ID bahwa kampanye calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu harus temanya melawan COVID, mencegah penyebaran, dan juga bagaimana mengkampanyekan 3M itu. Dan kita lihat ada beberapa kepala daerah, wakil kepala daerah yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 ini kan. Nah, bagaimana dia harus membuat masyarakatnya aman dan sehat, ya kan, terlepas dari COVID-19, sementara dirinya sendiri bahkan penyelenggaranya tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Oke, jadi tentunya kita sangat mendukung sekali tentang tema ini, Bang Is ya. Oke, kita beralih ke sai100fm.id. Di antaranya Mocha gandeng Rekti The Sigit untuk lagu baru, yang selanjutnya Twice gandeng Dua Lipa di album baru. Animasi anak bangsa Bima S menggebrak jagat animasi. Yang selanjutnya Kenang Glenn, rangkaian konser Wave of Cinema telah usai. Dan yang terakhir Mel Gibson dan Sean Penn berduet di film The Professor and the Madman. Nah, ini yang menarik tentang Glenn Fredly, walaupun memang karyanya masih dikenang ya hingga sekarang, baru saja usai nih Bang Is konsernya. Memang teman-teman di sana pada menyanyikan lagunya ya, cukup haru juga. Jadi Glenn Fredly ini kan seseorang yang memang menginspirasi anak-anak bangsa dengan lagu-lagunya, lagu-lagu yang melo, lagu-lagu perdamaian, termasuk juga lagu-lagu keberagaman. Inilah yang membuat dia hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan Glenn Fredly ini juga beberapa lagu-lagunya itu menginspirasi juga ya. Bagaimana kita berbagi rasa kasih sayang, berbagi kebahagiaan. Nah ini, dan kita bersyukur konsernya ini kan mungkin konser untuk mengingat beliau, mengenang dia. Mudah-mudahan artis-artis kita yang ada sekarang ini bisa menginspirasi bangsa, termasuk beberapa artis-artis kita, penyanyi-penyanyi kita yang menginspirasi bagaimana menurunkan cinta kasih seseorang itu untuk
menjaga jarak tadi, terus juga apa namanya memakai masker, itu yang kita harapkan. Seperti halnya umpama slang kan hal-hal yang memang membuat menginspirasi di tengah-tengah pandemi gitu loh Mbak. Iya, jadi termasuk memang artis banyak tetap berkarya walaupun di rumah saja, seperti itu ya Bang Is ya. Oke Bang Is, terima kasih sudah bersama untuk membahas tajuk dan juga membahas trending topik kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah untuk tajuk Lampung Pas kali ini dan juga trending topik yang ada di 3 platform lainnya. Jangan lupa untuk selalu membaca harian umum Lampung Pas dan juga update informasi di lampungpas.com, lampungpas.id, dan juga dengarkan selalu Sai Radio di sai100fm.id. Saya Nana Hasan berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa.